Perkenalkan, nama saya Deo Suranta Ginting dengan NIM 213020502075. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 5 yang berjudul High Rise Building, yaitu bangunan hotel. Di sini dosen koordinator yaitu Bapak Dr. Indra Bakti Sangalang, STMT, dan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Dr. Tari Budianto Usop, STMT. Baik, latar belakang Kota Palangkaraya merupakan sebuah kota yang sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya. Identifikasi masalah, infrastruktur dan fasilitas yang kurang memadai, dua meningkatkan kebutuhan tempat tinggal yang tidak sebanding dengan kesediaan lahan di Kota Palangkaraya. Rumusan masalah, bagaimana hasil rancangan hotel yang menerapkan green ship building, dan bagaimana menerapkan hotel yang menerapkan green ship building dengan memperhatikan smart energy building serta memperhatikan konteks urban dari lokasi perancangan. Tujuan membuat rancangan hotel yang menerapkan green ship building dengan memperhatikan smart energy building serta memperhatikan konteks urban dari lokasi perancangan. Baik, langsung saja masuk ke situasi lingkungan. Di sini saya menggunakan set plan yaitu di Jalan Adoni Samad yang berdepanan dengan Duta Mall Palangkaraya, dekat juga dengan Bundaran Burung Palangkaraya, dan Masjid Agung Kubah Kecubung. Bisa kita lihat pada gambar. Masuk ke blok plan dengan skala 1:500, bisa kita lihat pada gambar. Ada juga potongan lingkungan dan skylines dengan skala 1:500. Vegetasi, ada juga set plan, ada juga landscape. Masuk ke denah, denah lantai 1 dan layout lantai 1 dengan skala 1:200. Pada lantai 1 terdapat ballroom, restoran, ruang bersama. Pada bangunan saya menggunakan dua core, bisa kita lihat pada gambar, serta ada juga gedung parkir. Lanjut, layout lantai 2 dan denah lantai 2 dengan skala 1:200, bisa kita lihat pada gambar. Pada lantai 2 terdapat restoran serta ruang pengelola, bisa kita lihat pada gambar. Masuk pada layout lantai 3-4 dan denah lantai 3-4 dengan skala 1:200. Pada lantai 3 dan 4 sudah memasuki tipe kamar tipe superior room. Bisa kita lihat pada gambar, serta ada juga dining room. Masuk pada layout lantai 5 dan 10 serta denah lantai 5-10 skala 1:200, bisa kita pada gambar. Pada lantai 5-10 ada tipe standar room, bisa kita lihat pada gambar, serta coffee shop. Lanjut, layout lantai 11-17 dengan dan denah lantai 11-17, bisa kita pada gambar. Pada rooftop lantai 10 terdapat kolam renang anak, kolam renang dewasa, serta ruang bilas dan ruang ganti, bisa kita pada gambar. Pada denah lantai 11-17 terdapat tipe kamar deluxe, bisa kita pada gambar. Masuk pada layout lantai 18-21 dan denah lantai 18-21 dengan skala 1:200. Bisa kita pada gambar. Di sini sudah masuki tipe suite room. Tipe suite room adalah tipe kamar yang terbesar pada tipe pada 4 tipe yang saya ambil. Lanjut, layout rooftop dan denah rooftop bisa kita lihat pada gambar. Pada rooftop terdapat water tank, cooling tower, dan panel surya, bisa kita lihat pada gambar. Saya menggunakan skala 1:200. Lanjut ke denah tipikal ruang, bisa kita lihat pada gambar. Saya menggunakan skala 1:50. Dari tipikal suite room, ada tipikal deluxe, ada
denah tipikal standar room, dan denah tipikal superior. Masuk ke tampak. Ada tampak depan, ada tampak belakang. Di sini menggunakan skala 1:200, bisa kita lihat pada gambar. Masuk ke tampak samping kanan, skala 1:200, tampak samping kiri, skala 1:200, bisa kita lihat pada gambar. Masuk potongan AA, bisa kita lihat pada gambar. Saya menggunakan fondasi foot flat tiang pancang. Terdapat dinding kor balok dengan ukuran 80 kali 60 cm, plak lantai ketebalan 15 cm, kolom 100 kali 100 cm, bisa kita lihat pada gambar. Lantai dasar saya membuat ketinggian 4 meter, dan lantai 2 sampai seterusnya saya membuat ketinggian 3,5 meter. Ada juga gedung parkir yang per lantainya mempunyai ketinggian 2,5 meter. Kedalaman pondasi yaitu 10 meter sampai ke tanah keras. Berikut ke potongan BB, bisa kita lihat pada gambar. Masuk perspektif interior pada hotel, dan masuk eksterior, bisa kita lihat pada gambar. Masuk ke sistem transportasi vertikal, bisa kita lihat pada gambar. Ruang mesin lift, buffer lift. Masuk ke sistem jaringan, masuk ke utilitas. Ada sistem jaringan listrik, bisa kita lihat pada gambar dengan skala 1:200. Ada potongan sistem listrik dan denah sistem jaringan listrik. Masuk ke sistem pengkondisian udara AC, ada potongan dan denah sistem pengkondisian udara AC dengan skala 1:200, bisa kita lihat pada gambar. Lanjut ke sistem jaringan komunikasi dengan skala 1:200, terdapat potongan dan denah sistem jaringan komunikasi, bisa kita lihat pada gambar. Masuk ke sistem jaringan CCTV dan skala security dengan skala 1:200, terdapat potongan dan denah sistem jaringan CCTV dan security, bisa kita lihat pada gambar. Masuk ke sistem jaringan sound system dengan skala 1:200, terdapat potongan dan denah sistem jaringan sound system, bisa kita lihat pada gambar. Masuk ke sistem pengkondisian udara AC dengan skala 1:200, terdapat potongan dan denah sistem jaringan listrik AC. Masuk ke sistem pemadam kebakaran dengan skala 1:200, bisa kita lihat pada gambar. Saya menggunakan skala 1:200, terdapat potongan dan denah sistem pemadam kebakaran, bisa kita lihat pada gambar. Masuk ke sistem pemipaan skala 1:200, terdapat potongan dan denah sistem jaringan pemipaan. Lanjut, denah pondasi dengan skala 1:200, bisa kita lihat pada gambar. Di sini saya menggunakan pondasi tiang pancang. Lanjut ke aksonometri struktur serta potongan struktur, bisa kita lihat pada gambar. Lanjut, rencana interior, aksonometri denah kamar, perspektif kamar. Denah tipe kamar yang saya ambil yaitu denah tipe standar room. Lanjut ke rencana efisiensi energi. Ada rencana pencahayaan, bisa kita lihat pada gambar. Pencahayaan alami melalui jendela. Jendela menggunakan kaca low E atau low emissivity. Jenis kaca yang dilapisi dengan lapisan tipis yang dapat memantulkan panas dan mengurangi radiasi matahari, bisa kita lihat pada gambar. Lanjut, rencana material. Di sini saya menggunakan material atap, yang digunakan adalah cordak. Material yang digunakan pada bangunan adalah material beton, dan material lantai yang digunakan adalah keramik, bisa kita lihat pada gambar. Lanjut pada rencana penghawaan. Pada setiap kamar memiliki jendela sebagai sirkulasi udara segar ke dalam ruangan, bisa kita lihat pada gambar. Masuk ke rencana efisiensi energi, rencana solar energi, dan water atau pemanfaatan air hujan, bisa kita lihat pada gambar. Ada tampak atas pada bangunan, yaitu terdapat solar panel
serta cara kerja solar panel sehingga bisa mendistribusikan energi ke perangkat elektrik. Bisa kita lihat pada gambar, serta penampungan air hujan sementara. Bisa kita lihat pada gambar cara kerja penampungan air hujan sementara sampai menjadi air hujan yang dapat digunakan. Masuk ke detail, detail kulit khusus bangunan. Di sini saya menggunakan shading berbentuk abstrak untuk memberikan kesan yang tidak monoton pada sistem fasad dengan material aluminium. Bisa kita lihat pada gambar, kalau beton yang dilapisi HEC atau HPL disusun menjadi beberapa, kemudian diberi permainan tinggi rendah untuk memberikan irama pada bangunan fasad. Lanjut ke detail, detail arsitektural. Pakuan pada jendela dibuat tidak terlalu besar mengingat kecepatan angin yang relatif tinggi di tempat ketinggian, sehingga jika dibiarkan terbuka maka akan dapat mengganggu penghuni dan juga tentunya berbahaya bagi penghuni di dalamnya. Bisa kita lihat pada gambar. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.